Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfat Ramadan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kuis 1 dari sistem kendali. Untuk nomor pertama, klasifikasi dari sistem kendali. Di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai sistem kendali, waktu kontinu, dan waktu diskrit. Untuk waktu kontinu, semua sinyal kontinu berada dalam waktu. Kemudian pada sistem kendali waktu diskrit, terdapat satu atau lebih sinyal waktu diskrit. Kemudian pada poin B, penjelasan mengenai sistem kendali SISO dan MIMO. Sistem kendali dapat diklasifikasikan sebagai sistem kendali SISO dan sistem kendali MIMO berdasarkan jumlah masukan dan keluaran yang ada. Sistem kendali SISO, single input and single output, memiliki satu masukan dan satu keluaran. Contohnya, input pada sistem SISO bisa berupa temperatur, maka outputnya akan menghasilkan berapa temperatur yang terukur. Kemudian untuk sistem kendali MIMO, multiple inputs and multiple outputs memiliki lebih dari satu masukan dan lebih dari satu keluaran. Contohnya, controlling data akuisisi, inputnya berupa tekanan, temperatur, putaran, dan sebagainya. Outputnya bisa berupa multiple data yang terukur. Kemudian pada poin C, sistem kendali loop terbuka dan loop tertutup dapat diklasifikasikan berdasarkan jalur umpan balik. Dalam sistem kendali loop terbuka, terbuka, keluaran tidak memberikan umpan balik ke masukan. Jadi tindakan kendali tidak tergantung pada keluaran yang diinginkan. Bisa dilihat pada gambar. Yang pertama akan dimasukkan input berupa masukan, contohnya temperatur, kemudian akan masuk ke sistem pengendali yang nantinya akan menghasilkan sistem penggerak untuk diproses, dan hasilnya bisa berupa temperatur yang sudah terukur, yaitu keluarannya. Sedangkan pada sistem loop tertutup, keluaran diumpankan kembali ke masukan. Jadi tindakan kendali tergantung pada keluaran yang diinginkan. Di sini contohnya pada temperatur, inputnya berupa temperatur, nanti akan dideteksi errornya apakah temperatur yang berupa input ini sudah sesuai dengan apa yang ingin dihasilkan. Apabila sudah masuk ke pendeteksi errornya, sinyal error akan diteruskan ke pengendali, yang nantinya akan menghasilkan sinyal penggerak, kemudian diproses menjadi keluaran. Apabila temperaturnya itu sudah sesuai dengan keluarannya, maka keluarannya akan masuk ke sistem selanjutnya. Namun apabila keluaran ini belum sesuai dengan apa yang disetting atau yang diinginkan, maka keluaran akan dilemparkan kembali melalui elemen umpan balik, kemudian ke pendeteksi error, dan seterusnya sampai temperatur tersebut mencapai yang diinginkan. Ya, selanjutnya untuk kuis nomor 2 yaitu jenis umpan balik. Pada poin A yaitu umpan balik positif, yaitu berfungsi menambahkan masukan referensi PRS dan keluaran umpan balik. Bisa dilihat pada gambar. RS ini berupa masukan yang nantinya akan dideteksi, yang kemudian akan diproses lagi dan menghasilkan CS-nya nanti. Kemudian untuk pertimbangan fungsi alih transfer ini dari sistem kendali umpan balik positif adalah T sama dengan G per 1 dikurang GH, di mana T merupakan fungsi transfer atau gain keseluruhan dari sistem kendali positif, dan G ini merupakan gain loop terbuka yang merupakan fungsi frekuensi. Dan H sendiri merupakan gain dari jalur umpan balik. Kemudian ada umpan balik negatif. Umpan balik negatif mengurangi kesalahan antara masukan referensi RS dan keluaran dari sistem. Nah, bisa dilihat pada gambar di sini, umpan baliknya di sini berupa sinyal negatif yang nantinya akan mengurangi kesalahan dari RS-nya. Dimana fungsi alih ini berupa feedback, sistem kendali umpan balik negatif adalah T sama dengan G dibagi dengan 1 plus GH, di mana T di sini merupakan fungsi transfer atau gain keseluruhan dari sistem kendali negatif,
G di sini merupakan gain loop terbuka yang merupakan fungsi frekuensi, dan H sendiri merupakan gain dari jalur umpan baliknya. Kemudian pada poin C, yaitu pengaruh umpan balik pada noise. Noise di sini itu bisa diidentifikasikan sebagai gangguan, bisa berupa sinyal-sinyal acak. Nah, noise ini bisa dilihat apabila sebelumnya tidak ada noise, maka eh, referensi masukannya ini akan langsung menghasilkan G, yang kemudian akan eh, apabila masih ada kesalahan akan langsung diumpan balik, ataupun jika tidak ada kesalahan langsung menjadi keluaran. Namun apabila ada NS atau noise di sini berupa gangguan, maka hasil yang diperoleh dari masukannya ini berupa GA nantinya akan mendapatkan gangguan dari noise ini. Kemudian gangguan ini tuh menyebabkan G-nya itu berubah kembali. Karena G-nya tidak stabil apabila terjadi umpan balik, nanti umpan balik ini akan melaksanakan kerja yang cukup keras. Jadi noise ini bisa disimpulkan sangat berpengaruh kepada umpan balik. Di mana untuk loop terbuka keluaran dibandingkan dengan noise sama dengan GB. Kemudian untuk loop tertutup keluaran dibandingkan dengan noise sama dengan GB per 1 plus GA GB dikali H. Selanjutnya pada nomor 3 yaitu penjelasan mengenai sistem kendali model matematik. Yang pada poin A ada model persamaan diferensial. Untuk model persamaan diferensial ini merupakan model matematis di domain waktu dari sistem kendali. Model ini digunakan dengan menerapkan hukum dasar pada sistem kendali dan kemudian didapatkan persamaan diferensial dalam hal memasukkan dan keluaran dengan menghilangkan variabel perantara. Kemudian pada poin B yaitu model dari fungsi transfer. Untuk model fungsi transfer ini merupakan model matematika S-domain dari sistem kendali. Fungsi transfer dari sistem linear time variable didefinisikan sebagai rasio transformasi Laplace keluaran dan transformasi Laplace masukan dengan mengasumsikan semua kondisi awal adalah nol. Kemudian ada nomor 4 yaitu penjelasan mengenai pemodelan sistem mekanik translasi. Untuk pemodelan sistem mekanik translasi ini merupakan sistem mekanik yang bergerak sepanjang garis lurus, terdiri dari tiga elemen yaitu massa, pegas, dan dashpot atau peredam. Jika satu gaya diterapkan pada sistem mekanik translasi, maka gaya ditentang oleh gaya yang uh, berlawanan karena massa, elastisitas, dan gerakan sistem. Mungkin sekian saja penjelasan dari kuis yang sudah saya kerjakan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.